Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan untuk berjumpa kembali dalam rutinitas ngaji Sabtu pagi. InsyaAllah kita akan lanjutkan ngaji kitab hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandariyah. Sebelum itu kita baca Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Kemarin kalau tidak salah kita membahas tentang apa itu takun, tentang apa yang ke-6 itu. Sekarang yang ke-7 ya, hikmah yang ke-7. Kalau kemarin tentang ijtihaduka itu ya, fi ma'duminalaka, tentang usaha kalian, usaha kita yang bersungguh-sungguh itu jangan sampai menyebabkan kita berputus asa ya. Kita berdoa tetapi kok tidak kesampaian, maka jangan sampai membuat kita putus asa. Nah, yang ke-7 sekarang ini tentang ya sama halnya ya, masih ada kesamaan dengan yang sebelumnya. Di sini Ibnu Athaillah memesankan kalau kemarin jangan putus asa, sekarang jangan ragu-ragu. Saya bacakan makalahnya, la yushakkikannaka fil wa'ati adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basyiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. La yushakkikannaka, jangan sekali-kali kamu meragukan. Syak itu ya, dari kata syakun. Kamu tuh jangan sekali-kali meragukan fil wa'di, meragukan apa? Janji Allah. Mengapa kok diragukan? Adamu wuqu'il maw'ud, karena meragukan apa? Ketidak terjadiannya ya, atau tidak terjadi, tidak terwujudnya janji tersebut. Wa in ta'ayyana zamanuhu, walau di waktu yang telah ditentukan. Maksudnya gimana? Misalnya Allah berjanji akan mengabulkan doa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran itu kan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu kan termasuk janji Allah. Berdoalah, kita itu disuruh berdoa dan Allah akan mengabulkannya. Sekalipun kemudian li alla yakuna dzalika qadhan, karena itu akan menyebabkan qadhan fi basyiratika, ternodainya basyirah, penglihatan mata kita, mata hati kita. Wa ikhmadan li nuri sariratika, dan akan memadamkan cahaya cahaya apa? Cahaya mata hati tersebut. Jadi mata hati itu kalau sudah padam, dia akan sulit untuk menerima nasihat. Mata hati itu kalau sudah padam, dia akan sulit untuk mendapat hidayah. Karena mata hati itu dipersiapkan dalam diri kita, itu dipersiapkan oleh Allah supaya
ketika ada hidayah turun, itu siap untuk menerima. Maka laku-laku para sufi itu ketika suluk ya menempuh perjalanan menuju Allah, yang mereka lakukan adalah membersihkan mata hati, membersihkan. Jadi inti tasawuf itu, pelajaran tasawuf itu ada 3 ya sebenarnya. Kesana dulu ya sebelum menjelaskan itu. Jadi yang pertama takhalli ya. Pakai kok. Takhalli. Yang kedua tahalli, pakai H. Yang ketiga baru tajalli. Sebenarnya ini saja sih orang-orang bertasawuf itu. Kalau takhalli itu mengosongkan diri dari sifat-sifat buruk. Takhalli namanya. Pakai kok. Kalau yang bawah pakai H. Kalau tahalli, ketika sudah kosong itu diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, barulah namanya tajalli. Tajalli itu manifestasi, bahasanya tajalli, manifestasi Tuhan, manifestasi keindahan Tuhan di dalam diri kita. Tuhan itu kan maha indah, ya. Tuhan itu maha indah. Nah, keindahan itu terpancar di dalam diri kita. Oleh karenanya, karena diri kita itu kosong, kemudian diisi dengan sifat-sifat keindahan yang namanya tahalli ini, terus baru kemudian itu akan berefek pada tindakan kita, laku-laku kita. Semuanya itu namanya tajalli. Nah, makanya ketika orang itu pada taraf tertentu, itu ketika melihat apapun itu yang dilihat hanya Tuhan. Yang maksudnya adalah manifestasi dari Tuhan itu. Makanya siapa filosof yang terkenal itu Ibnu Arabi, kemudian yang sampai pada kondisi tertentu ya, yang itu bilang bahwa gimana itu, subhani maha suci aku, bilang gitu ya. Terus yang ajaran Syekh Siti Jenar itu juga, itu kan ketika beliau dipanggil oleh para wali, bilangnya gini, nggak ada Syekh Siti Jenar, yang ada hanya Allah itu. Ya. Itu orang-orang yang pada taraf tertentu sudah mencapai ini ya, tajalli, sudah bertajalli. Sampai mana tadi? Ya itu ya. Itu mengapa tujuannya kita itu tidak boleh meragukan ya, syak, tidak boleh meragukan banyak hal. Ketika kita meragukan, maka hal tersebut sulit untuk terwujud. Mengapa demikian? Kamu berdoa kepada Allah, pertama kali yang kamu yakini adalah bahwa Allah itu maha mengijabahi doamu. Mengapa kok kita tidak boleh ragu? Kalau kamu sudah ragu di awal-awal, misalnya saja kamu minta uang kepada seseorang yang kamu ragu bahwa dia punya uang atau enggak gitu. Kok ndelok raine kok mboten potongan duit-duit gitu. Atau kalau secara zahir saja kok sudah terlihat orang ini kok enggak punya enggak punya uang, maka kamu ya jangan minta ke dia. Yang awal atau pertama kali yang kamu yakini ketika kamu meminta sesuatu, maka yakinilah bahwa yang kamu minta itu punya. Iya kan? Misalnya kalau di asrama ya jangan minta uang asrama ke saya. Ya saya tidak megang, mintanya ke Mas Aman. Nah itu sama halnya dengan
kamu harus meyakini di awal kali, di pertama kali bahwasanya Allah itu maha mengijabahi, maha mengabulkan doa-doamu. Kalau toh doa-doamu itu tidak terkabulkan, itu seharusnya kamu bangga. Bangganya mengapa? Karena kamu punya Tuhan, itu Tuhan yang tidak terdikte oleh doa-doamu. Seharusnya kamu bangga. Mengapa? Coba bayangkan kalau kamu punya Tuhan dan Tuhanmu itu ya adalah Tuhan yang bisa didikte oleh makhluk. Nah, dibalik ketidak tersampaian doamu itu sebenarnya Allah ingin menunjukkan kuasanya bahwa Allah itu punya sifat Al-Jabbar, Al-Qahhar, ya, yang maha perkasa. Nggak bisa terintervensi oleh doamu. Sebaliknya kalau toh doamu itu terkabul, itu hanya ingin menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat Rahman Rahim saja, maha ulas asih, gitu ya. Maka pesannya Syekh Ibnu Athaillah itu la yusyakkikanaka, ya, jangan meragukan doa janji. Allah itu berjanji akan mengabulkan setiap doa, ya. Maka kemarin saya juga sempat singgung banyak cara untuk berhusnudzon kepada doa-doa kita yang tidak terkabul itu, ya. Masih ingat kan, ya? Mungkin doa itu diganti dengan yang sesuatu yang lebih baik, ya. Dan ini yang perlu kita yakini semua, ya, tentang ini bahwasanya Allah itu tidak akan mengabulkan semua keinginanmu, tetapi Allah itu akan mencukupi segala yang kamu butuhkan. Beda kan antara mengabulkan semua doa dengan mencukupi. Kalau toh Allah itu mencukupi segala kebutuhan kita, itu sebagaimana yang telah dijanjikan saja di dalam Al-Quran, ya. Jangan GR kalau doa-doamu itu dikabulkan. Sebetulnya itu bukan bentuk pengkabulan, tetapi kecukupan Allah yang diberikan kepada kehidupan kita supaya bisa melaksanakan kehidupan ini sebagaimana halnya. Nah, itu. Dan janji-janji itu ada kalanya, kan tadi disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Janji, janji itu bisa ada kalanya disampaikan melalui wahyu Tuhan. Yang pertama apa? Wahyu ini berarti apa? Al-Quran, ya. Yang kedua lewat Rasul, Nabi, sabda Nabi atau hadis. Kemudian yang ketiga lewat syekh atau gurumu, syekh atau guru. Jadi janji la yusyakkiannaka fil wa'di. Wa'dun itu kan janji, ya. Janji Allah misalnya di dalam Al-Quran, wahyu, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan mengabulkan, ya. Kemudian in tansurullaha yansurkum. Apa itu terjemahannya? Nah, kamu ya menolong agama Allah, maka akan ditolong oleh Allah. Tetapi pada kenyataannya, misalnya ya, kita menemukan fakta-fakta bahwa orang yang berjuang di jalan Allah atau berjihad, kita belajar dari sejarah, misalnya para khalifah, khulafaur rasyidin itu 4 itu, ya, itu semua kecuali Abu Bakar As-Siddiq, 3 itu mati dibunuh tragis, ya. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, itu semua matinya itu terbunuh. Artinya apa? Terbunuh berarti mati mengenaskan, ya. Nah, Sayyidina Ali itu terbunuh oleh namanya Abdurrahman bin Muljam, ya, seorang
Itu jangan dikira Abdurrahman bin Muljam itu seorang awam ya. Tidak, beliau hafidul Quran. Beliau qaimul lail, orang yang selalu tahajud, menghidupkan malam-malam. Shaimun nahar ya, ketika siang dia puasa. Wis pokoknya orang TJ banget lah gitu. Santri TJ banget gitu. Iya, kalau siang puasa, kalau malam sibuk menghidupkan malam dengan tahajud, kemudian murojaah baca Quran, hafidul Quran. Tetapi anehnya beliau membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Dikira itu kan yang jadi catatan dalam sejarah bahwa Sayyidina Ali dibunuh oleh orang-orang Khawarij ya. Nah, orang-orang Khawarij, ya orang-orang Khawarij itu terwakili oleh Abdurrahman bin Muljam. Dalam sejarah kan mengapa kok Sayyidina Ali itu dibunuh, karena disangka atau dituduh Sayyidina Ali itu tidak menjalankan hukum Allah. Dalam ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul dzalimun. Wa man lam yahkum, ya barang siapa tidak berhukum kepada hukum Allah maka dia kafir, dolim, kemudian fasik. Itu Sayyidina Ali itu ya. Sekelas Sayyidina Ali yang disabdakan oleh Rasul, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Saya itu kotanya ilmu dan Ali itu pintunya. Itu dikafirkan sama anak kemarin sore, yaitu iya kan. Kalau secara pangkat kan beda Sayyidina Ali dengan Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu Islamnya masih duluan Sayyidina Ali, dan itu dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Nah, dalam sejarah tragis, dalam sejarah itu dicatat demikian. Orang yang berjuang, kok tadi janji Allah intan surullah yang surkum, ketika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu. Tetapi kenyataannya itu kok matinya tragis. Gimana ya? Gimana bisa menjelaskan janji Allah itu? Nah, dalam penjelasan itu ada begini ya. Itu sebetulnya salah satu cara Allah untuk ingin mengangkat derajat ya para khalifah itu tadi. Ya. Misalnya orang menolong tetapi secara kasat mata itu tidak wajar atau menyakitkan ya. Dokter itu sebetulnya menolong pasiennya kan. Tetapi secara kasat mata kok sampai dibedah, itu kan menyakitkan. Ya, sampai diiris atau diamputasi itu sebetulnya menyelamatkan kan. Nah, maka ditakwil lah atau di husnudoni lah bahwasanya para khulafaur rasyidin itu meninggal, dibunuh, yang tiga itu ya. Itu sebetulnya dalam rangka Allah itu ingin mengangkat derajatnya melalui derajat syahid ya. Orang yang syahid kan matinya masuk surga, katanya begitu ya. Saya teringat ada cerita orang syahid itu ya. Ada orang syahid, ada orang alim, dan ada orang yang dermawan. Pernah cerita ini, dengar cerita ini? Nah, jadi tiga orang ini pas mau masuk surga itu duluan. Yang orang syahid dipanggil, dia masuk surga duluan, terus kemudian sama malaikat dicegah. Kenapa kamu masuk surga duluan? Ya karena saya syahid. Karena Rasulullah itu bersabda, orang yang mati syahid itu masuk surga bighairi hisab misalnya. Terus satu lagi orang yang kaya, dermawan, dia juga punya alasan bahwa itu tadi hadis Nabi itu ya gimana ya, yaitu pokoknya pada intinya menjelaskan tentang keutamaan orang dermawan itu. Dan orang alim juga, orang yang punya ilmu. Nah kemudian alasannya begini, kenapa kamu masuk surga duluan? Karena saya punya amalan itu tadi, yang syahid, kemudian yang dermawan gitu. Sementara orang yang alim ini
bilang, "Loh, kamu itu tahu hadis Nabi itu dari siapa kalau bukan dari orang alim?" Makanya orang alim tadi merasa berhak untuk masuk surga duluan. Tapi ketika mau sampai satu langkah sampai surga, ternyata dipanggil lagi. Tidak mau masuk surga duluan. Kenapa? Karena orang alim tadi itu ternyata bisa alim disekolahkan oleh orang yang dermawan itu. Kamu balik lagi, gak usah masuk surga. Kenapa? Ya karena kamu kaya itu karena kamu alim itu karena disekolahkan oleh orang yang dermawan. Gimana lanjut ceritanya? Saya kurang tahu ya. Entah mereka bertiga masuk bareng-bareng bergandengan atau tidak. Atau itu cerita di Duratun Nasihin kalau tidak salah, kitab Duratun Nasihin ada. Jadi itu ya, janji Allah melalui wahyu itu tadi intasurullah, kemudian waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian janji Rasulullah misalnya ya, Kanjeng Nabi itu pernah menyatakan dalam hadis, "Law kana 'alaika mislu Uhudin dainan addahu Allahu anka qul Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak." Jadi kalau seandainya kamu itu punya hutang sebesar gunung Uhud ya, mislu Uhudin dainan ya, maka Allah akan melunasinya ketika kamu mengamalkan ini doa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Itu termasuk apa? Janji Rasulullah. Kalau kamu baca amalan ini Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak, itu insyaallah hutangmu lunas. Ya. Saya enggak ijazah, saya enggak dapat ijazah dari guru saya kok. Saya dapat dari Google ya. Enggak, maksudnya hadisnya itu loh. Saya cari, saya share itu ya. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau bilang ini, kalau kamu punya hutang dan hutangnya sebesar gunung Uhud ya, gunung Uhud, maka kamu akan bisa dilunasi oleh Allah ketika kamu mengamalkan itu tadi Allahumma kfini. Kok pada kenyataannya kamu sudah baca beratus-ratus kali berhari-hari kok enggak lunas juga. Ya itu jangan membuat dirimu ragu ya. Jangan membuat dirimu ragu. Itu yang ingin dipesankan oleh Syekh Ibnu Athaillah itu. Nah, maksudnya la yusyakikan naka fil wa'di. Ada wuqu'il maut. Ada wuqu'il maut maksudnya tidak terpenuhinya janji itu, jangan sampai membuat dirimu ragu-ragu dengan sabda Rasulullah itu tadi. Janji Rasulullah itu tadi. Cari takwil atau pembenaran atau husnudzon. Misalnya kok mungkin ini ya, mungkin tidak tersahurnya atau terbayarnya utang itu diganti dengan sesuatu yang lebih besar. Apa misalnya? Kamu diberi kesehatan. Ya kalau kamu tidak sehat, itu biayanya lebih mahal dari hutangmu tadi itu. Bisa kan seperti itu? Atau kamu apa ya? Ya pokoknya cari ini ya, takwil atau pembenaran atas doa yang tidak terkabul itu tadi. Nah, itu termasuk yang ingin dipesankan oleh hikam itu tadi, Ibnu Athaillah itu. Nah, di dalam Quran itu ada doanya Nabi Zakaria yang dikisahkan di dalam surat Ali Imran. Di Maryam, surat Maryam juga disebutkan, inna da rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni, isi doanya rabbi inni wahanal almu minni washta'ala ra'su sayban. Nah, problem atau masalah yang dialami oleh Nabi Zakaria itu kan beliau tidak punya anak, tidak punya keturunan, bahkan sampai tua ya. Beliau tetap berdoa. Ini saya ingin sampaikan hikmah di balik kisah Nabi Zakaria itu. Di Al-Qur'an diistilahkan ishta'al ra'su sayban. Itu mengindikasikan bahwa
orang tua ya, orang yang sudah lanjut usia. Orang yang sudah lanjut usia itu kan menopause ya. Nah, menopause bahasanya Ihsan itu ya. Bahasanya Ihsan kan menopause. Ista'ala ra'su syaiban, sudah tua, sudah beruban rambutnya. Nah, nggak mungkin bisa punya keturunan. Nah, tetapi beliau dikabarkan dengan ya Zakaria inna nubassyuruka bi gulamin ismuhu Yahya. Nah, lam naj'al lahu min qablu samia. Yang tidak pernah ada nama sebelum nama Yahya. Jadi nama Yahya itu pertama kali dipakai ya ketika anaknya Nabi Zakaria itu diberi nama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Nah, di surat yang lain di Ali Imran itu Nabi Zakaria berdoanya di mana coba? Di mimbarnya Siti Maryam, di mihrabnya. Iya itu ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu ada kata dzurriyyatan thayyibah itu. Ini keturunan yang baik di juz 3 itu ya. Nah, terkadang itu ya mihrabnya para aulia. Mihrab itu tempatnya para aulia bermunajat. Itu malah tempat-tempat yang mustajab. Saya mendengar cerita dari Kiai Muqtasid Al-Ghazali. Itu ketika pemilu berapa 2015 itu ya. Yang kemarin 2014 yang Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu datang ke Mbah Maimun Sudara almarhum. Tahu ceritanya? Nah, Pak Prabowo itu minta didoakan sama Mbah Maimun. Terus kemudian ketika Pak Jokowi datang tidak didoakan, disuruh masuk kamarnya. Katakanlah hunalika da'a Jokowi robbah. Misalnya gitu ayatnya di sana kamu berdoa. Doa di sana akhirnya 2014 siapa ya? Ya terkadang mihrab orang soleh, tempat-tempat orang soleh bermunajat itu mustajab. Makanya jangan sampai masuk kamar saya ya. Kamarnya Ustaz Arif itu wah itu. Mustajab. Mihrabnya Ustaz Arif buang tamu. Nanti kamu masuk kamar saya, kamu Ustaz Arif minta berdoa ya. Doa ya Allah supaya diberi kemudahan menghafal gitu ya. Diam-diam nanti maksudnya. Kalau lagi jogging kan. Itu tentang janji Allah kalau yang melewati Rasul ya. Laukan alaika. Jadi ada amalan tadi Allahumma fini bihalalika an haramik wa alni bi fadlika an subhanak. Nah, kalau toh itu tidak berhasil, tidak terwujud ya kamu cari husnudzon lah. Kemudian yang dari syekh atau guru itu misalnya ada perkataan atau amalan dari Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ketika beliau berpesan, kalau kamu ingin mimpi Rasulullah maka baca doa man qala indan naum a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim khamsa marrat. Berapa? 5 kali. Allah kemudian baca Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammad halan wa ma'alan. Maka ra'an nabiyyu fi manami. Kamu akan melihat Kanjeng Nabi di dalam tidurmu. Nah, kalau toh amalan itu kan amalan diberikan atas dasar pengalaman yang telah dialami oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Nah, misalnya kalau kamu mengamalkan sudah lama, kemudian kok tidak mimpi-mimpi oleh ketemu Rasulullah, maka jangan disalahkan doanya. Ya, kemungkinan salahkan dirimu sendiri. Jangan menyalahkan Abu Hasan Asy-Syadzili. Itu yang amalan diberikan oleh
Imam Abu Hasan Asyadzili. Siapa Imam Abu Hasan Asyadzili itu? Beliau adalah pendiri Thariqat Syadziliyah itu loh. Kalau kamu pun pernah dengar kan banyak thariqat, ada thariqat Tijaniyah, Syadziliyah, Naksabandiyah dan lain sebagainya, Qadariyah. Nah, yang pendiri Imam Asyadzili, Abu Hasan Asyadzili itu yang pendiri thariqat Syadziliyah itu tadi. Itu memberikan amalan ya. Atau ya ada perkataannya beliau, kalau kamu ingin mimpi Rasulullah maka bacain. Kok enggak kamu udah baca kemudian enggak mimpi-mimpi, ya jangan salahkan Imam Abu Hasan Asyadzili ya. Itu dari syekhnya. Nah, pada itu pesan yang lewat janji dari syekh atau guru. Nah, kemudian pada kesimpulannya begini. 35 menit ya. Dipesankan dalam Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, itu karyanya Ibnu Ajibah ya. Fasyudda yadaka ya akhi ala tasdiqi ma wa'adaka Allah. Fasyudda maksudnya ikatlah tanganmu wahai saudaraku atas membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kita itu dituntut untuk selalu membenarkan janji-janji Allah, walaupun toh itu janji tidak secara kasat mata ya, tidak terwujud. Kemudian wahassin dzannaka bihi wa bi awliyaihi wala siyama syaikhuka. Wahassin dzannaka maksudnya dan tetap perbaguslah dzon, persangkaanmu terhadap janji tersebut atau terhadap auliyai, terhadap para aulia, para wali. Terutama walasiyama syaikhuka, terutama gurumu ya. Kamu harus sering-sering berhusnudzon terhadap apa yang diucapkan oleh gurumu. Gurumu siapapun itu ya. Terutama kita itu sering kali mengungkapkan kebaikan yang berasal dari guru kita, tetapi lupa menyebut bahwa itu dari guru kita. Misalnya apa? Misalnya sederhana saja, pendapat atau perkataan sebetulnya itu dari guru kita, tapi kita lupa untuk menyebutkan bahwa makalah itu dari perkataan itu dari guru kita. Supaya apa? Biar kelihatan keren. Oh, Citasi. iya. Dan saya ingat itu ada perkataan begini dalam kitab apa namanya? Wa min barakatil ilmi, dan salah satu dari tanda berkahnya ilmu itu adalah nisbatul qaul liqailiha, menisbatkan perkataan terhadap orang yang berkata, kepada orang yang berkata. Di kitab tentang tauhid kalau nggak salah itu, lupa ya. Jadi ada ini mana tadi spidolnya? Oh, di bawah tadi. Di bawah. Saya tuliskan. Ini bisa jadi itu spidol yang ditiup sama Masiko, spidol kampus, produk kampus. Sebenarnya pesannya hanya ini. Di sini juga ada. Andin menisbatkan lambaikan qauli liqailiha, dipin liqailihi. banyak loh ini. Itu termasuk adab ya, termasuk tata krama, yaitu menisbatkan perkataan terhadap orang yang berkata. Nah, seringkali kita itu mengutip hikmah-hikmah yang sebetulnya itu adalah hikmah yang disampaikan oleh guru kita. Namun kita lupa untuk menyebutkan bahwa itu dari guru kita.
Wong di dalam dunia akademik saja harus disebutkan ya. Kita harus mengutip di mana. Kalau enggak namanya plagiasi ya. Nah itu. Wa hasil dhannaka bi wa bi awliyai wa la siyama syaykhuka fa iyyaka an tudmirat takdziba aw syakka fa yakunu dzalika qadhan fi basiratika. Ya kalau kamu itu sampai ragu apalagi sampai takdzib ya, mendustakan itu enggak percaya dengan janji-janji itu. Itu akan menyebabkan qadhan fi basiratika, cacatnya atau ternodainya basirahmu itu. Wa qad yakunu sababan fi tamsiha wa yakunu aidan ikhmadan wa itfa'an li nuri sariratika. Fatarji'u min haitsu ji'ta. Disebutkan fatarji'u min haitsu ji'ta. Engkau sama halnya dengan tarji'u min haitsu ji'ta. Mengulang kembali dari mana engkau memulai. Maksudnya gimana? Apa yang sudah kamu usahakan itu sia-sia, nol. Kamu kan berusaha untuk membersihkan hati atau membersihkan nur basirah itu tadi ya, melalui amalan setiap hari, misalnya sholat, itu sebenarnya dalam rangka untuk itu tadi, membersihkan basirah itu tadi. Nah kalau kamu menanamkan keraguan-raguan atau sampai mendustakan, itu sambalnya kamu itu sedang usahamu itu semua sudah nol gitu, tidak ada artinya lagi. Kamu mengulang fatarji'u min haitsu ji'ta, engkau kembali dari mana engkau datang. Atau watahdimu kullama banaita, atau kamu merubuhkan apa yang sudah kamu bangun. Itu sama halnya kamu menghancurkan pondasi yang selama ini kamu bangun. Selama ini kamu itu berusaha untuk membersihkan basirahmu itu melalui sholat, melalui puasa, melalui baca Quran. Itu dalam rangka untuk membersihkan basirah itu. Nah, namun ketika kamu ada perasaan syak, ada perasaan ragu-ragu, apalagi sampai mentakdzib, mendustakan, tidak percaya dengan janji-janji, itu sama halnya kamu memulai dari awal lagi. Ya, itu pesannya yang ingin disampaikan oleh siapa tadi pengarang kitabnya, Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya sudah. Sudah ya? Oke. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah akan disambung pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Gimana saya selesai? Akhir video.